Lukisan Ellen Spiegel dan jurus Anies Baswedan mengelabui semua orang. Ellen Spiegel adalah tokoh cerita rakyat Jerman yang cukup terkenal. Ia doyan sekali mengelabui orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tak jarang tingkahnya ini memang jenaka. Salah satu episode yang masih menempel di kepala saya adalah ketika Ellen Spiegel menawarkan jasa melukis. Saat itu, ia datang ke rumah seorang bangsawan kaya raya, sambil membawa contoh lukisan yang dia beli di pasar, dan memamerkannya sebagai karya sendiri. Melihat lukisan yang dibawa Ellen Spiegel cukup menawan, sang bangsawan mengira Ellen Spiegel memang pelukis ulung, dan ia pun segera mengiyakan penawaran Ellen Spiegel untuk melukis ruangan kamarnya. Setelah sepakat, Ellen Spiegel tidak lupa minta uang muka terlebih dulu dengan alasan untuk membeli cat. Dan selama proses melukis berlangsung, ia juga meminta untuk tidak boleh dilihat. Ellen Spiegel hanya mengajak dua asistennya masuk kamar dan mereka lalu menguncinya dari dalam. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jika menyimak pidato Anies Baswedan di Medan beberapa waktu lalu, kecenderungan Anies menganut Ellen Spiegel memang ada. Dengan tutur katanya yang meliuk-liuk, Anies menyinggung keadilan sosial yang katanya sudah hilang di negeri ini. Yang dimaksud Anies adalah ketimpangan dan selisih harga-harga yang masih jauh di wilayah terluar. Apakah selama ini dia tidak melihat pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, tol darat dan tol laut, sehingga memangkas ketimpangan? Tentu saja Anies juga sebenarnya paham, bahwa hanya di era Jokowi, harga BBM bisa setara. BBM di Papua yang semula 60.000, kini sudah sama dengan harga nasional. Tapi kepiawaian Anies berkata-kata memang meyakinkan. Kita pun sepakat, bahwa kedua orang ini, baik Ellen Spiegel maupun Anies Baswedan, memang sama-sama pintar. Tak mau kalah dengan Ellen Spiegel, Anies juga gemar mengklaim karya orang lain, sebagai miliknya. Masih di lokasi yang sama, Anies membanggakan pembangunan di Kepulauan Seribu. Anies mengatakan, sudah menghadirkan kapal untuk memudahkan operasional, karena selama ini negara tidak hadir dan justru sektor transportasi tersebut dikelola swasta. Faktanya, pembangunan di Kepulauan Seribu, sudah gencar digalakkan di zaman Ahok, termasuk sektor transportasinya. Penambahan kapal perintis yang melayani warga Kepulauan Seribu, juga sudah dilakukan di era Ahok. Kapal perintis ini dihadirkan ke Menhub, namanya Sabuk Nusantara 46. Peluncurannya, diresmikan Ahok, bersama Ignatius Jonan yang waktu itu menjabat Menteri Perhubungan. Bahkan pemerintah, mensubsidi 5,6 miliar untuk ongkos kapal tersebut. Anies sekarang, memang sedang jualan kata-kata. Di berbagai tempat dalam agenda lawatannya, dia selalu ngomong, bahwa yang dia tawarkan bukan visi, tapi rekam jejak. Baiklah, mari kita tengok rekam jejak Anies Baswedan selama dia memimpin Jakarta. Seberapa besar Anies berpihak pada rakyat dengan APBD yang mencapai 80 triliun per tahun, atau lebih dari 300 triliun selama Anies menjabat. Program rumah DP 0 rupiah yang punya andil besar kemenangan Anies, adalah kegagalannya yang nyata dan mutlak. Dari yang semula ditargetkan membangun 232.214 unit rumah, justru diturunkan jadi 10.460 unit. Itu pun yang terrealisasi hanya 2.322 rumah. Tapi di depan publik, Anies bersiul merdu sekali. Alhamdulillah, satu-satu janji kampanye tuntas,
Dan inilah program hunian, salah satunya, yang tuntas, ujar Anies, seperti diberitakan Kompas.com. Anda lihat sendiri bukan, kata Anies, ucapan Anies, memang memikat. Saya rasa, inilah jurus yang konsisten, dan akan terus-menerus dipakai Anies. Selain program hunian yang gagal itu, Anies juga punya OKOC, sumur resapan untuk penanganan banjir, dan masih ada beberapa lainnya yang nasibnya sama-sama terpuruk. Belum lagi soal penanganan banjir ibu kota, Anies seolah kebingungan sendiri dengan kata-katanya yang paling dikenang masyarakat, taman di Jakarta sebagai tempat parkir air, ujarnya. Bahkan yang mencengangkan, dengan APBD sebesar itu, angka kemiskinan di Jakarta justru bertambah di era Anies. Anak putus sekolah di kota metropolitan, juga tertinggi senasional. Itu karena, yang dikerjakan Anies, bukan untuk masyarakat, melainkan untuk dirinya sendiri. Anies yang bangga dan senang atas berdirinya stadion mewah yang diklaimnya hasil karya besar dirinya, ataupun event balapan, agar dicap pemimpin fenomenal, namun justru melupakan sesuatu yang prinsipil yakni kepentingan rakyat. Di awal menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan di Jakarta sebesar 3,78% pada September tahun 2017. Namun pada Maret tahun 2022, jumlah itu bertambah menjadi 4,69%, atau sebanyak 502,04 ribu jiwa. Hasil survei yang dirilis Nusantara Strategic Network juga mengungkapkan, sebanyak 60,3% warga DKI Jakarta tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Hanya 33,8% penduduk yang menyatakan puas. Survei itu juga diberitakan Suara.com. Tentu saja sangat wajar jika ketidakpuasan itu muncul. Sebab, sebagai pemimpin, Anies telah melupakan sisi esensialnya, yakni membawa masyarakat menjadi lebih baik, lewat program dan kebijakan yang dilahirkan. Saya pun sempat terkejut ketika Surya Paloh tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Tapi kemudian, saya berpikir positif, jangan-jangan Surya Paloh ini adalah bangsawan yang terkagum-kagum dengan lukisan Lens Piegel.